Metode kedua yang akan kita bahas untuk mencari titik maksimum atau minimum suatu fungsi satu variabel atau satu dimensi, yaitu fungsi quadratic interpolation ya. Jadi ini ide dasarnya kita menentukan gitu ya, fungsi kuadrat gitu ya, fungsi kuadrat atau fungsi parabola gitu ya, dari 3 buah titik gitu ya yang terletak pada fungsi fx. Dan fungsi fx ini yang kita ingin cari titik optimumnya. Kalau dalam ilustrasi ini kita akan menentukan titik maksimum ya. Jadi kita punya pada awalnya itu fungsi fx, yaitu fungsi yang bergaris merah putus-putus ini. Jadi kita ambil 3 titik gitu ya di pada fungsi tersebut ya, pada fungsi fx, yaitu titik x0, titik x1 gitu ya, dan titik x3. Dan 3 titik ini memang terletak di fx ya. Dan dari 3 titik tersebut kita tentukan fungsi kuadrat. Katakanlah fungsi kuadrat itu gx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya, dan ditandai dengan garis dengan grafik yang berwarna biru di sini. Dan dari 3 titik gitu ya, kita bisa menentukan koefisien A, B, dan C ya. Jadi itu akan menghasilkan 3 persamaan 3 variabel. Dan untuk menentukan titik maksimum dari parabolik tersebut kita bisa lakukan dengan turunan pertama ya, g aksen x sama dengan 0. Jadi gx nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti g aksen x sama dengan 0 akan memberikan titik maksimum parabolik gitu ya, yaitu x3 sama dengan minus b per 2a. Bagaimana menghitung b dan a? Itu dari 3 titik yang kita punya tadi ya. Jadi dari 3 titik yang kita punya tadi, kita bisa membentuk 3 persamaan 3 variabel dengan mensubstitusi ke persamaan kuadrat gx. Dan dari situ kita bisa melakukan substitusi eliminasi sehingga kita bisa dapatkan x3-nya itu dinyatakan dalam x0, x1, dan x2 beserta nilai fungsinya di masing-masing titik tersebut ya. Nah, di sini dengan nilai x3 tersebut kita akan melihat gitu ya, bagaimana kita bisa menyusun ulang interval awal yang tadi kita tetapkan di awal tadi ya. Nah, kita ilustrasikan dengan contoh berikut. Kita punya fungsi yang ingin kita maksimumkan, yaitu fx sama dengan 2 sinus x kurang x kuadrat per 10. Nah, sekarang langkah awal kita mencoba dia membentuk suatu persamaan kuadrat dari 3 titik ya, yaitu x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 1, dan x2 sama dengan 4. Ini hitung dulu masing-masing nilai fungsinya. Nah, dari 3 titik tersebut kita akan dapatkan nanti gitu ya, fungsi kuadrat, dan kita hitung nanti nilai maksimumnya tercapai pada x3, yaitu pada titik 1,5055 ya. Langsung kita perhatikan gitu ya, nilai fungsi fx gitu ya. Jadi ini 1,5055 kita substitusi ke fungsi fx, lalu kita bandingkan. Di sini kita lihat gitu ya, 1,5055 itu di antara 0 di antara 1 dan 4 ya, di antara 1 dan 4. Jadi sekarang kita lihat gitu ya, kalau misalkan nilai fungsinya f pada 1,5055 itu 1,7691 itu lebih besar dari fx1. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan kalau nilai maksimum itu tidak mungkin tercapai di sebelah kiri x1 sama dengan 1. Jadi tidak mungkin tercapai titik maksimum di antara 0 dan 1. Jadi sekarang kita pilih interval selanjutnya itu dengan mengambil x0-nya sama dengan 1 x0-nya sama dengan 1, lalu x2-nya sama dengan 1,5055 nilai yang kita hitung di sini dan yang x2-nya tetap sama dengan 4. Ya, jadi sekarang kita punya x0-nya sama dengan 1, x0-nya sama dengan 1, x1-nya sama dengan 1,5055, dan yang terakhir x2-nya sama dengan 4. Dan dari 3 titik tersebut pada iterasi kedua ini kita tentukan sekali lagi x3-nya, yaitu kita dari 3 titik tersebut kita tentukan fungsi parabola, lalu kita tentukan maksimum dari fungsi parabola tersebut. Jadi dari 3 titik tersebut kita dapatkan x3 itu sama dengan 1,4903, dan kita hitung nilai fungsi pada 1,4903 yaitu 1,7714. Ya, kita lihat 1,4903 itu di antara 1 dan 5
di antara 1 dan 1,5055 ya. Dan kita lihat sekarang gitu ya, kalau begitu gitu ya, sekarang gitu ya, dengan melihat F 1,4903 gitu ya, itu lebih besar gitu ya, lebih besar dari FX1. Betul ya? Jadi 1,7714 ini lebih besar dari 1,7691. Jadi sekarang gitu ya, kita ambil untuk iterasi selanjutnya gitu ya. X0-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1,5055 dan X2-nya itu sama dengan 4. Tetap ya, dan selanjutnya sampai kita dapatkan gitu ya, fx3-nya gitu ya. Kita lihat gitu ya, fx3-nya itu sampai beberapa angka di belakang koma itu sama. Jadi kalau sampai di sini sampai iterasi kelima atau bahkan dari iterasi 3, 4, 5 itu 4 angka di belakang koma itu sudah sama. Itu tergantung kita apakah kita ingin tingkat telitiannya itu seberapa besar ya. Jadi kalau misalkan sampai 4 mungkin sampai iterasi 3 atau 4 sudah